FM 96,9 MHz. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan Voice of Indonesia siaran perbatasan dan kembali bersama kami di RRI SP Sumba dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak. Anda saat ini berada di Sumba. Siang ini kami akan membahas tentang progres kesiapan pemilu tahun 2024 di Sumba Barat bersama narasumber kita di siang hari ini. Halo, selamat siang Ibu Niwayan Prawita Aryani. Saya boleh siapa dengan Ibu siapa Ibu? Wita aja. Ya, Ibu Wita. Baik pendengar, kita sudah bersama dengan Ibu Wita saat ini. Kita akan sama-sama membahas tentang progres kesiapan pemilu tahun 2024 di Sumba Barat. Pemilu 2024 merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu tersebut, diperlukan persiapan yang matang dari semua pihak. Pemilu ini juga akan menjadi pemilu yang sangat penting bagi masyarakat Sumba Barat dan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Pelaksanaan tahun ini juga sangat penting karena dilaksanakan secara serentak ya Ibu, di antara presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten, dan anggota DPD. Meskipun menghadapi tantangan tersebut, KPU Sumba Barat telah melakukan berbagai persiapan untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah pendataan pemilih, dan selain itu KPU Sumba Barat juga telah mempersiapkan logistik. Baik, hari ini kita sudah bersama dengan Ibu Wita, salah satu komisioner di KPU Kabupaten Sumba Barat, dan kami akan membahas tentang progres kesiapan pemilu. Pertanyaan pertama untuk Ibu Wita. Berapa persentase DPT di Sumba Barat yang sudah terdaftar, Ibu? Kakak Tika, untuk DPT di Sumba Barat kita sudah tetapkan di tanggal 21 Juni di tahun 2023 kemarin itu sebanyak 100.628 pemilih. Itu satu kabupaten Sumba Barat? Iya, satu kabupaten Sumba Barat. Baik, bagaimana progres kesiapan pemilu di Sumba Barat ini sendiri Ibu tahun 2024? Ini kalau kita lihat sudah 14 hari lagi menuju pemilu tahun 2024, nanti di tanggal 14 Februari tahun 2024. Kami KPU Sumba Barat ini kalau dibilang persiapan sudah harus sangat matang ya. Sudah bisa dibilang 90% sudah oke lah. Kita sudah siap tempur nanti di 14 Februari di tahun 2024. Memang sekarang tahapan yang terakhir dan memang paling urgent adalah mempersiapkan bagaimana logistik kita sampai di TPS tepat pada waktunya sehingga kita bisa melakukan pemungutan dan penghitungan suara di 14 Februari. Oke, berarti memang sudah sangat disiapkan karena sebentar lagi tidak terasa sudah 14 Februari ya Ibu. Iya, betul. Baik, kalau jumlah TPS yang akan digunakan di Sumba Barat nanti ada berapa TPS Ibu? Oke Kak Cantika, kita di Sumba Barat ada 405 TPS, itu ada termasuk 2 TPS di lokasi khusus Lapas kelas 2B Waikabubak. Lokasi khusus ya? Iya, itu yang lokasi khusus ada 2 TPS, yang reguler 403, jadi kita total 405. Baik, apakah sudah dipastikan kalau semua TPS itu sudah siap digunakan Ibu Wita? Oke, untuk saat ini kita finalisasi kesiapan tempat TPS karena kita memang sudah melaksanakan pendataan potensi lokasi TPS. Tapi memang saat ini kita memastikan bahwa semua TPS di 405 itu tempatnya sudah sesuai dan memang nanti siap untuk digunakan. Jadi dalam beberapa hari kita rasa sudah fix TPS-nya di mana dan siap untuk nanti digunakan. Baik Ibu Wita, terkait dengan persiapan yang sudah dilakukan, kendala apa saja yang ditemui oleh KPU tentang persiapan untuk penyambutan pemilu nanti? Oke, kalau ditanya kendala ya, kita sangat banyak. Kendala ya sejauh ini dapat teratasi dengan baik ya, karena kami bersyukur juga KPU dalam melaksanakan
pemilu tahun 2024 yang kali ini itu semua stakeholder sangat membantu mensupport. Biasanya kalau kita menemui kendala itu kalau kita tidak disupport oleh stakeholder yang ada seperti pemerintah daerah, TNI, Polri, dan semua instansi-instansi yang memang ada peran terhadap pemilu ini pasti sangat mendukung. Jadi sejauh ini adapun kendala semua bisa teratasi dengan baik. Karena kerjasama ya antara pemerintah, stakeholder dan KPU itu sendiri. Betul, termasuk peserta pemilu dan pemilih. Kalau kita KPU menyelenggarakan pemilu sendiri, saya rasa tidak bisa. Jadi kita perlu peran semua untuk mensupport. Iya, baik Ibu. Apakah sejauh ini KPU Sumba Barat sudah melakukan sosialisasi pemilu 2024? Oh iya, tentu saja. Sosialisasi pemilu itu bukan hanya menjelang pemilu saja. Kita sudah melaksanakan di 20 bulan tahapan pemilu ini. Dari awal kita sudah melaksanakan sosialisasi. Mungkin sosialisasi tatap muka, kegiatan yang memang dilaksanakan secara khusus untuk sosialisasi oleh KPU itu sudah lebih dari 30 kegiatan, termasuk ke sekolah, kemudian pelaksanaan sosialisasi juga di kantor KPU sendiri, kemudian ke kampus dan ke banyak sekali sasaran sosialisasi. Kalau di sosial media kita bisa hitung sendiri, dan kalau teman-teman pemilih ya melihat itu di sosmed kita di Facebook KPU Sumba Barat, kita selalu update setiap hari. Oke, boleh langsung promosi. Iya boleh ya. Jadi jangan lupa ya diikuti Facebook halaman KPU Kabupaten Sumba Barat. Itu di sana nanti teman-teman kalau masih pingin tahu apa sih yang KPU kerjakan menjelang pemilu, semua ada tahapannya. Kita selalu posting di Facebook kita. Oke. Di Instagram ada juga, Bu? Oh iya, nanti sosial media yang ada, kita ada YouTube juga, Instagram, TikTok juga ada. Semua labelnya sama, KPU Kabupaten Sumba Barat ya. Baik, jangan lupa di follow pendengar. Baik Ibu, selanjutnya Ibu, terkait kendala-kendala tadi, bagaimana sih upaya dari KPU itu sendiri untuk mengatasi kendala yang ada? Karena pemilu ini sangat riskan ya Ibu, kalau dari tahun-tahun sebelumnya, karena akan terjadi banyak masalah yang tidak terduga nantinya. Apakah ada upaya tersendiri dari KPU untuk mengatasi itu? Oke, betul. Jadi kita contohkan saja ya beberapa kendala. Misalnya yang memang kita karena kita pengalaman dari pemilu ke pemilu, kami rasa kami selalu punya yang namanya antisipasi terhadap apa yang mungkin bisa terjadi. Misalnya pendataan pemilih. Setelah DPT ditetapkan itu 8 bulan baru kita akan menuju pemungutan suara ya, dari DPT ditetapkan 21 Juni. Tentu dalam rentan waktu itu masih banyak lagi masyarakat yang baru updating lagi data kependudukannya. Misalkan yang kemarin belum ada administrasi kependudukan, sekarang sudah administrasi di Sumba Barat. Nah, kita tentu harus antisipasi jangan sampai nanti terjadi pelonjakan administrasi kependudukan sehingga banyak lagi pemilih yang memang belum terdaftar kemarin karena belum ada administrasinya dan sekarang sudah terdaftar. Itu biasanya kami selalu, nah itu yang tadi kami sampaikan, peran dari stakeholder. Selalu koordinasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melihat, oh iya, ternyata ada sekian banyak. Jadi kami juga bisa membuat suatu perkiraan apakah suaranya nanti tersedia atau cukup. Kemudian juga pindah memilih karena memang ada ranah untuk pindah memilih. Kemudian dari segi logistik, memang ada beberapa logistik yang belum sampai, tapi kita selalu koordinasi dengan penyedia dan transportnya untuk memastikan logistik tepat waktu sampai. Jadi semua kendala yang mungkin terjadi kita sudah pikirkan dan bagaimana cara mengatasinya. Itu salah satunya, salah duanya tadi ya. Nanti masih banyak lagi di setiap tahapan selalu mungkin ada, dan kami selalu membuat antisipasi untuk kendala tersebut. Berarti memang sudah dipikirkan jauh-jauh. Sudah, pasti harus kami pikirkan. Pasti harus dipikirkan. KPU 24 jam ya Bu? KPU 24 jam melayani. Baik, selanjutnya Ibu. Apakah KPU Sumba Barat sudah memiliki rencana antisipasi jika nanti di hari H pemilihan itu terjadi bencana atau situasi yang tidak diinginkan? Karena biasanya Februari itu musim hujan, Ibu. Kalau di Sumba. Memang kita
sudah melihat ya kalau Sumba Barat memang bukan daerah yang bencana, misalnya gunung meletus dan sebagainya. Memang yang perlu kita antisipasi mungkin kalau di Sumba karena ada kering dan sebagainya jadi bisa kebakaran, tapi itu biasanya kan di tempat yang memang titik-titik tertentu. Dan pasti kita sudah memikirkan TPS-nya jangan di titik-titik itu. Kemudian kalau banjir atau hujan yang deras, yang cukup deras, kita juga pikirkan bahwa TPS-nya jangan juga di tempat yang ketika banjir nanti terjadi genangan, ketika hujan terjadi genangan atau banjir. Jadi kita sudah memikirkan lokasi TPS itu juga kita lihat begitu. Mungkin angin kencang juga kita antisipasi. Jadi TPS nanti betul-betul harus kokoh dan siap menerima yang namanya hujan, angin dan banjir begitu ya. Jadi itu kami rasa kami siap untuk antisipasi itu. Mungkin disiapkan jas hujan untuk para penyelenggara, Ibu. Nanti kita lihat di anggaran. Siap. Selanjutnya, Bu, apakah KPU Sumba Barat juga sudah melakukan koordinasi ya tadi seperti yang sudah dikatakan Ibu dengan stakeholder dan lain-lain. Kalau untuk dengan pemerintah sendiri, apa tanggapan dari pemerintah terkait persiapan menyambut pemilu yang akan datang pada nantinya, Ibu? Oke, jadi kalau misalkan kita dengan pemerintah itu adalah salah satu stakeholder yang paling penting untuk tahu setiap tahapan pemilu. Jadi setiap tahapan pemilu kita selalu berkoordinasi. Kemudian kita juga punya badan ad hoc yang juga sekretariatnya adalah bagian dari pemerintah. Jadi semua pemerintah itu mensupport juga kegiatan-kegiatan KPU. Jadi kegiatan misalnya di kantor kegiatan di tingkat PPK itu biasanya di kantor kecamatan, kegiatan di tingkat PPS itu di kantor desa. Jadi pemerintah sangat memfasilitasi demi kelancaran dan kesuksesan pemilu tahun 2024. Kalau berbicara tentang pemilu ini kan di bawah KPU ya. Pasti akan ada pengawasan yang berjalan dari Bawaslu. Kalau boleh tahu sedikit bagaimana mekanisme pengawasan yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat ini, Bu, untuk pemilu yang akan berjalan nanti? Ini mau jawab pengawasan nanti salah ya. Kalau misalnya pengawasan itu memang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Sumba Barat. Jadi lebih banyak mungkin dan lebih detail bagaimana pengawasannya ke Bawaslu nanti ditanyakan ya. Tapi kami meskipun ada pengawas dari eksternal, kita juga punya yang namanya pengawasan internal. Pengawasan internal itu untuk kami di ad hoc ya. Jadi PPK, PPS, KPPS juga dalam pengawasan internal dari KPU, juga di sekretariat. Jadi kita ada peraturan KPU yang mengatur tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja kita. Jadi semua diatur. Apabila ada pelanggaran itu kami juga menindaknya berdasarkan peraturan KPU yang berlaku. Jadi ada internal juga selain pengawasan dari eksternal. Iya. Baik, memang berarti semua berjalan sesuai harus dengan aturan yang ada ya, Ibu? Iya, betul. Oke. Kalau berbicara tentang pemilih, Bu, nanti pada saat hari H 14 Februari, apakah yang dilayani hanya memang pemilih yang terdaftar pada DPT atau masih bisa pemilih yang lain datang dari luar? Coba bisa dijelaskan sedikit, Ibu? Ya, betul. Jadi banyak juga masyarakat yang bertanya apakah hanya yang ada di daftar pemilih tetap saja yang terdaftar. Karena memang kalau kita lihat jangan sampai ada pemilih yang setelah penetapan DPT baru mengurus dokumen kependudukan. Jadi sebenarnya nanti di TPS ada 3 tipe pemilih itu. Jadi selain DPT ada juga yang namanya DPTB atau daftar pemilih tambahan atau biasa kita sebut daftar pemilih yang pindah ya. Jadi apabila ada pemilih yang memang posisinya sekarang jauh dari TPS tempatnya terdaftar di DPT, dia bisa mengajukan pindah memilih. Tentu saja dengan alasan-alasan yang memang ada di aturan. Kemarin sampai dengan 15 Januari kita sudah menerima yang pindah memilih ada 537 sampai hari ini yang pemilih yang akan masuk memilih di Sumba Barat. Nah, kemudian untuk sampai 7 Februari kita masih menerima juga pemilih pindah memilih tetapi hanya dengan 4 alasan. Nah, 4 alasan itu karena mengalami bencana alam, kemudian karena menjadi tahanan di rumah tahanan, sakit di rumah sakit dan menjalankan tugas pada hari pemungutan suara. Jadi kalau antara pemilih yang mendengar ya
berada jauh dari TPS-nya, ingin pindah memilih hanya untuk 4 alasan itu, silahkan tetap mengurus di kantor KPU Kabupaten Sumba Barat atau di PPK maupun di PPS. Jadi deks pindah memilih kita ada di 3 level tempat itu. Nah, untuk pemilih yang selanjutnya adalah pemilih daftar pemilih khusus atau DPK, adalah yang belum terdaftar di DPT maupun di DPTB. Jadi yang mungkin baru mengurus dokumen kependudukan, baru dicetak KTP elektroniknya, berdomisili di Sumba Barat, kemudian lebih khusus lagi di kecamatan yang ada di Sumba Barat dan di desa yang ada di Sumba Barat, silahkan menuju TPS yang masih berada di lingkup desa tersebut untuk nanti dilayani sebagai DPK dengan membawa KTP elektronik. Jadi sangat terbuka ya, tidak sebatas dari DPT saja. Oke, mungkin bisa dijelaskan dokumen apa saja Ibu untuk yang alasan untuk bekerja atau di rumah sakit yang dibawa ke KPU saat mengurus, bisa langsung biar pendengar. Oh iya betul ya. Iya betul sekali Cantika. Jadi untuk yang pindah memilih kita memang perlu bukti dukung. Jadi tidak langsung begitu mau pindah memilih kita uruskan pindah memilih. Jadi harus ada bukti dukung, pendukungnya. Kalau sakit di rumah sakit memang ada keterangan bahwa sedang rawat inap dan keluarga yang mendampingi bisa mengurus untuk pindah memilih ke rumah sakit. Kemudian yang tahanan kita koordinasi, biasanya KPU yang berkoordinasi langsung dengan pimpinan di lembaga pemasyarakatan. Kalau misalnya ada tahanan baru itu kita langsung catat sampai dengan 7 Februari nanti. Kemudian untuk yang bertugas di hari pemungutan suara tentu harus ada surat tugas dari pimpinan lembaganya, itu harus ditandatangan dan cap dari lembaganya gitu. Ada jabatannya ya, dari kantor tempat bekerja. Memang biasanya ada tidak semua kantor libur di karena ada juga yang masih bertugas, misalnya petugas untuk mengatur listrik karena memang perlu supporting, kemudian mungkin regu jaga juga di situs-situs tertentu, dan juga dokter atau perawat di rumah sakit yang memang tidak bisa meninggalkan meskipun 14 Februari adalah hari yang diliburkan ya. Jadi ada tugas-tugas yang memang tidak bisa ditinggalkan, boleh untuk mengurus pindah memilih itu. Yang kemudian kalau misalnya bencana alam kita berdoa supaya tidak ada ya. Tapi kalaupun ada itu cukup dengan minimal ada pemberitaan dari media, kutipan pemberitaan itu bisa untuk dasar kita melakukan pindah memilih. Oke, sebagai bukti ya kalau memang selain identitasnya bencana juga ya. Oke, siap Ibu. Mungkin kalau misalnya untuk pemilih, kemarin saya pernah dengar tentang kunjungan ramah disabilitas Ibu. Iya betul. Jadi ada pemilih disabilitas. Itu nanti apakah mereka langsung ke TPS atau ada perlakuan khusus dari KPU untuk pemilih ramah disabilitas? Ya betul sekali. Ini juga adalah salah satu program unggulan dari KPU ya. Kemarin selama 1 bulan kita berkunjung ke pemilih-pemilih yang disabilitas untuk kita mengetahui kebutuhannya untuk nanti di TPS seperti apa. Apakah masih memungkinkan untuk pemilih sendiri yang datang ke TPS, kemudian apakah perlu juga TPS yang nanti ke pemilih begitu ya. Itu sudah kita list. Kemudian jika ada nanti permintaan di hari H dari keluarga untuk dikunjungi selama di TPS itu ada waktu dan ada senggang, kita akan lakukan yang namanya TPS yang datang untuk melayani pemilih di rumah gitu ya. Itu juga diatur dalam peraturan KPU, jadi kita siap untuk melaksanakannya selama ada senggang di TPS. Jadi tergantung pada hari H TPS-nya bisa, KPPS mungkin yang bisa mengunjungi pemilih ramah disabilitas. Tapi kita berdoa semoga bisa ya. Kita juga ingin semua suara terakomodir, betul. Baik, pendengar, itu tadi penjelasan dari Ibu Wita tentang pemilih-pemilih. Ternyata ada 3 tipe, DPT, DPTB, dan DPK. Bagi Ibu Wita lanjut mungkin, apa saja sih upaya atau ada upaya khusus tidak dari KPU itu sendiri untuk meningkatkan partisipasi pemilih yang ada di Sumba Barat? Pastinya kita berusaha ya supaya partisipasi pemilihnya
tinggi begitu ya. Kita ingin suara ini, kita sudah menyiapkan surat suara ya, capek-capek ya. Jadi ya harapannya pemilih itu datang ke TPS. Jadi sejak awal memang di tahapan pemilu kita selalu sosialisasi, dan sosialisasi itu tidak hanya di tingkatan KPU Kabupaten Sumba Barat, tetapi juga melibatkan PPK dan PPS. Kalau misalnya masih awam ya, PPK itu panitia pemilihan kecamatan, kemudian PPS panitia pemungutan suara. Jadi mereka juga terlibat dalam melaksanakan sosialisasi yang mungkin mereka jangkauannya atau lingkupnya lebih langsung ya ke masyarakat atau pemilih. Jadi misalkan pada saat pendataan pemilih, kita sosialisasi ini kita anggap sekali menyelam ya. Gimana ya? Sekali mendayung 2-3 bulan terlampaui. Jadi misalnya pada saat kita mendata pemilih, langsung sosialisasi. Nah, kemudian nanti juga KPPS pada saat membagikan C pemberitahuan, ya format pemberitahuan itu juga sosialisasi begitu. Jadi pemilih yang nanti dikasih C pemberitahuan diwanti-wanti, ayo kalau bisa harus datang ya ke TPS gitu, karena kita perlu satu suara, itu sangat berarti. Iya, berarti langsung melakukan satu kegiatan langsung sosialisasi. Betul. Selain nanti sosialisasi ada lagi yang banyak ya ide-ide sebenarnya untuk sosialisasi yang masih ada OTW ya, masih belum kita laksanakan gitu. Masih rahasia OTW. Mungkin nanti ada di TikTok atau di sosmed lain ada kita buat kuis atau apa supaya masyarakat lebih ingin lagi ikut. Partisipasi. Iya, betul. Makanya jangan lupa follow media sosialnya KPU Kabupaten Sumba Barat. Oke, pendengar, masih terkait dengan persiapan untuk menyambut pemilu tahun 2024 di Kabupaten Sumba Barat bersama Ibu Prawita, Komisioner Kabupaten Sumba Barat. Ibu, pertanyaan selanjutnya mungkin untuk kegiatan pendataan pemilih, bagaimana sih KPU sudah memastikan kalau semua yang berhak memilih telah terdaftar dalam DPT, Ibu? Oke, ya betul. Jadi kita tidak bisa memastikan 100% ya, apalagi itu 8 bulan baru menuju ke pemilihan DPT ditetapkan di Juni. Jadi langkah-langkahnya ya ini, DPT sudah ditetapkan, tidak bisa diubah lagi. Langkah-langkahnya adalah melihat kalau memang belum terdaftar di DPT, kita list untuk nanti kita kasih tahu ke warganya untuk bawa KTP nanti di hari H, dan kita atur gitu ya. Nanti di TPS 1 ada berapa DPK, TPS 2, TPS 3 yang kira-kira nanti di hari H mereka akan datang berpotensi sebagai DPK, dan apakah suara-suaranya mencukupi. Jadi kita sudah hitung. Nah, kebetulan surat suara memang ada cadangan 2% yang nanti bisa digunakan untuk pemilih untuk DPTB maupun DPK. Oke, itu 2% itu memang sudah disiapkan dari pusat atau dari pemilih yang mungkin karena banyak masyarakat yang sebelum hari H sudah meninggal atau bagaimana, Ibu, pindah memilih atau bagaimana? Iya, betul. Jadi memang cadangan 2% itu tentu kita siapkan untuk pemilih yang selain DPT. Iya. Nah, jadi untuk sekarang pemilih yang kita sudah bisa tahu pasti adalah yang DPTB, karena mereka mengajukan pindah memilih dan kita atur dan kita upload di aplikasi Sidali. Jadi mereka memang harus melalui aplikasi. Jadi mereka resmi sebagai pemilih pindah. Kita hitung, kemudian apabila ada DPK yang jumlahnya mungkin cukup atau lebih dari 2%, kita cek lagi apakah mereka memungkinkan akan nanti mengambil dari menggunakan surat suara dari pemilih yang setelah penetapan DPT itu statusnya menjadi tidak memenuhi syarat. Salah satunya tadi yang Cantika sebutkan adalah yang meninggal. Kita juga list. Jadi setiap bulan kita selalu merekap yang meninggal berapa, kemudian yang mungkin nanti menjadi DPK berapa. Untuk kita lihat jangan sampai surat suaranya kurang begitu. Berarti memang sudah pasti ya. Sudah pasti dan kita optimis surat suaranya nggak kurang. Baik, lanjutnya Ibu, untuk kegiatan persiapan logistik pemilu. Bagaimana KPU Sumba Barat memastikan bahwa logistik pemilu yang dibutuhkan itu sudah tersedia atau sudah siap digunakan, atau seperti yang Ibu bilang tadi masih akan dikirim? Oke, baik. Ini logistik saya harus pegang catatan supaya jangan salah ya. Jadi perkembangan kita di gudang terakhir per
hari ini ya, itu logistiknya dalam pengepakan semua. Okay. Jadi 90% ya kita hanya tinggal mempacking. Ada beberapa format yang memang harus kita masukkan ke dalam kotak dan belum ada, tapi sudah kita koordinasikan akan sampai dalam waktu dekat 1-2 hari ini. Itu ada C kejadian khusus dan C pendamping pemilih. Jadi 2 format itu masuk, kita sudah bisa segel kotaknya. Okay. Kemudian untuk yang format yang ada di luar kotak yang juga OTW ya. Jadi itu ada daftar pemilih tetap, kemudian daftar hadir juga, dan C pemberitahuan. Jadi itu dalam waktu dekat sudah bisa dipastikan akan sampai, jadi tidak mengganggu sama sekali proses nanti di 14 Februari. Kita sudah pastikan semuanya datang tepat waktu. Berarti memang sudah lengkap, sudah siap, sudah lengkap dan sudah didistribusikan. Siap didistribusikan. Baik, berarti pendengar, untuk logistik di Kabupaten Sumba Barat untuk pemilu nanti memang masih 90% karena masih dalam proses disiapkan, disegel dan lain-lain ya Ibu. Betul. Baik, selanjutnya Ibu, untuk kegiatan sosialisasi pemilu, KPU Sumba Barat itu sosialisasi apakah di pemilih pemula saja atau di semua mungkin? Apa saja sih kegiatan yang KPU selama ini lakukan seperti itu? Betul. Memang sosialisasi kalau kita lihat karena pemilih kita di DPT 66% itu adalah pemilih pemula ya. Jadi kita lebih banyak sosialisasi juga oleh pemilih pemula, itu karena kadar di DPT saja. Tetapi bukan berarti pemilih yang lain kita tidak sosialisasi. Kita sudah melaksanakan sosialisasi selain ke pemilih pemula, itu ada khusus juga di kelompok perempuan. Kemudian kita juga sosialisasi ke kaum disabilitas. Kemudian juga ke kalangan masyarakat umum, itu udah pasti. Kemudian ke komunitas keagamaan, kemudian tokoh adat juga. Jadi kepada seluruh lapisan yang ada kelompok-kelompoknya, apalagi kalau misalnya pemilih tersebut meminta untuk sosialisasi khusus, kita selalu untuk akomodir. Jadi kita juga di kantor ada yang namanya Rumah Pintar Pemilu. Apabila ada pemilih, ada kelompok ya, ada kelompok-kelompok tertentu, misalnya kalau Cantika ada kelompok remaja perempuan atau bagaimana ya, kemudian ingin tahu sih pemilu seperti apa, bisa bersurat ke KPU, nanti kita layani untuk kita bedah dan buka ya study tour di Rumah Pintar Pemilu supaya tahu pemilu itu seperti apa. Begitu, itu terbuka sekali, kapan aja, mau pemilu mau tidak pemilu kita siap menerima. Nah, itu sosialisasinya tadi di setiap tingkatan itu, dan terus akan kita lakukan sampai menjelang hari H. Oh, ternyata boleh Bu, yang penting mengirim surat. Boleh. Baik, nanti kita ya, ini informasi yang sangat penting ternyata. Ini sekolah-sekolah juga sudah banyak di SMA. Jadi mungkin ada suatu program di sekolah yang mereka dituntut untuk lihat suatu lembaga gitu, kami terima. Jadi ya kita layani, nanti kalian semua bisa lihat KPU seperti apa, pemilihan dari tahun ke tahun seperti apa. Oke, baik. Selanjutnya Ibu, kita tahu kalau Sumba Barat ini banyak sekali mungkin daerah-daerah yang sulit dijangkau ya Ibu. Kayak betul. Pokoknya kegiatan memang daerah yang sulit dijangkau. Bagaimana sih KPU untuk memastikan bahwa pemilu itu dapat dilaksanakan dengan lancar nanti di sana? Misalnya contoh tidak ada sinyal atau lain-lain Ibu. Iya, betul. Jadi kalau misalnya di KPU Sumba Barat, kalau kita bandingkan dengan daerah lain sih termasuk daerah yang jangkauannya cukup mudah ya. Sesulit-sulitnya masih bisa kita jangkau. Saat ini dengan berbarengan lokasi TPS ditentukan, juga teman-teman sedang melis apakah di lokasi itu jaringan dan listriknya memadai. Nah, kemudian apabila listrik tidak ada, kita punya solusi lain, mungkin bagaimana caranya supaya ada listrik di sana, entah dengan sewa genset atau pinjam atau seperti apa. Itu semua diatur nanti KPPS yang lebih banyak berperan untuk memastikan di dalam TPS-nya itu bisa. Kemudian untuk jaringan, memang kita sangat perlu jaringan ada di TPS karena sekarang kita menggunakan Sirekap untuk nanti mengakomodir semua hasil penghitungan suara di tingkat TPS. Tetapi kalaupun misalkan di TPS tersebut dengan lokasi yang memang
dia memenuhi syarat untuk menjadi lokasi TPS, tapi jaringannya misalkan tidak ada, Sirekap juga bisa tetap berjalan dengan cara offline. Jadi Sirekap itu bisa offline dan online. Jadi kami rasa untuk kesiapannya nanti untuk bisa kita mengakomodir dengan baik proses pemungutan penghitungan itu tidak tergandala meskipun misalnya nanti agak kesulitan dari segi jaringan. Kalau listrik kita pastikan harus ada listriknya. Karena pada saat penghitungan kalau misalnya sampai di sore hari yang sudah mulai gelap, kita harus tetap ada lampu penerangan untuk bisa kita hitung dengan baik begitu. Oke. Baik. Pendengar, kita masih akan lanjut berbincang-bincang dengan Ibu Prawita tentang persiapan pemilu 2024 di Kabupaten Sumba Barat setelah yang satu ini. Terima kasih masih mendengarkan RRI Sumba dari Jalan Malada, nomor 1 Huai Kabubak. Pendengar masih dalam Sumba siang ini bersama Komisioner Kabupaten Sumba Barat, Komisioner KPU, Ibu Wita dalam membahas persiapan untuk pemilu tahun 2024 di Kabupaten Sumba Barat. Ibu, boleh tahu sedikit anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemilu 2024 di Sumba Barat itu berapa, Ibu? Kalau boleh spill sedikit di RRI Studio Sumba. Oke, kebetulan kalau pemilihan umum sumber anggarannya adalah dari APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Jadi 2023 kemarin itu 14,4 M. Wow. Di 2024 12,8, tapi memang tidak fix sekian. Kita nanti banyak revisi dan sebagainya tergantung dari kebutuhan. Ya kira-kira untuk pemilihan umum sekian tadi itu. Dan itu untuk satu Kabupaten Sumba Barat ya? Iya, untuk satu Kabupaten Sumba Barat. Iya, berarti banyak sekali ya. Memang karena banyak hal yang harus dipersiapkan ya, Bu, untuk menyambut pemilu serentak yang baru terjadi di Indonesia. Ini pertama kali atau sudah pernah, Ibu? Iya, sudah pernah. Oh, sudah pernah. Di tahun 2019 kemarin yang serentak 5 pemilihan dan yang sekarang juga serentak 5 pemilihan. Oke, baik. Masih tentang kesiapan untuk menyambut pemilu. Kemarin sudah dibentuknya KPPS ya, Ibu? Iya, betul. Ya, boleh cerita sedikit itu KPPS itu apa, Ibu, dan mungkin tugasnya apa, dan itu nanti bekerjanya mereka tuh seperti apa ya, Ibu? Oke, jadi KPPS kalau sekarang itu rasanya lagi naik daun ya. Iya. Jadi di mana-mana bilang KPPS. Setara dengan ASN. Iya, KPPS abdi negara ya, karena mengabdi kepada negara. Jadi supaya masyarakat juga tidak linglung gitu ya. KPPS itu adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara. Jadi nanti di TPS yang akan melaksanakan, TPS itu tempat pemungutan suara ya. Jadi harus tahu ini singkatan-singkatannya banyak di KPU ya. Nah, jadi KPPS nanti akan bekerja melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di dalam satu TPS atau tempat pemungutan suara. Jadi itu KPPS kita sudah bentuk kemarin di tanggal 25 Januari sudah dilantik ya, itu serentak secara nasional seluruh Indonesia ya. Kemudian kalau di Sumba Barat kita melantik sejumlah 2.835 orang anggota KPPS, makanya KPPS menjamur ya namanya. Jadi setelah dilantik mereka sudah diberikan bimbingan teknis di tanggal 26, 27, 28 Januari kemarin. Jadi secara bergelombang satu KPPS di BIMTEK selama 1 hari itu untuk mengetahui bagaimana tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta mereka dibagi tugas-tugasnya. Jadi dalam satu TPS ada 7 KPPS yang punya tupoksi masing-masing gitu ya. Jadi ada ketua 1 orang yang merangkap juga sebagai anggota, kemudian 6 anggotanya. Jadi masing-masing punya peran di dalam TPS dan mereka harus bisa nanti menjalankan tugas sesuai peran tersebut. Jadi tidak bisa nanti KPPS itu tidak boleh ya bilang kalau tidak bisa lagi, tidak mengerti pekerjaannya. Jadi kemarin kita BIMTEK itu untuk tujuannya itu, mereka tahu pekerjaannya, mulai dari mereka nanti mendaftarkan pemilih yang datang, kemudian
pemilih mengisi daftar hadir, kemudian nanti mereka mendapatkan surat suara yang kemudian dibawa ke bilik suara untuk dicoblos, kemudian dimasukkan ke kotak suara sesuai dengan warnanya, karena ada 5 pemilihan, jadi ada 5 warna dari surat suara itu yang dimasukkan sesuai dengan kotaknya, kemudian mereka sudah selesai melakukan pemilihan yang kita tandai nanti dengan memberi tinta di jarinya gitu ya. Jadi melayani pemilih itu di saat pemungutan suara. Begitu juga nanti di penghitungan. Mereka akan berperan untuk menghitung suara yang sudah dikumpulkan ini, yang sudah dipungut ya. Jadi menghitung suara itu yang mungkin nanti prosesnya agak panjang karena kita menghitung satu persatu dari setiap jenis pemilihan. Dan mereka harus menghitung dengan cermat. Nah, di dalam satu TPS juga nanti selain melibatkan KPPS ada petugas ketertiban 2 orang dari setiap TPS. Kemudian juga ada panwas TPS atau pengawas di dalam TPS dan saksi dari peserta pemilu. Jadi memang KPPS tidak bekerja sendiri-sendiri ya. Jadi tidak memungut sendiri terus menghitung sendiri. Jadi ada yang mengawasi dan ada saksinya. Jadi begitu. Nanti setelah selesai semua penghitungan, KPPS juga bertugas mengirimkannya melalui Sirekap hasil dari penghitungan itu, karena sekarang kita sudah menggunakan sistem teknologi informasi, jadi supaya hasil penghitungan itu dapat terekap nanti dengan baik, jadi nanti bisa digunakan ya di dalam rekapitulasi di tingkat berikutnya, itu di tingkat PPK, kemudian ke tingkat KPU kabupaten. Jadi tugas mereka itu cukup berat. Kalau KPPS ya, kalau tenar ya boleh lah, boleh lah kalau tenar. Jadi memang nanti di hari H yang berperan penting ini sepertinya KPPS ya? Iya, KPPS yang menjadi ujung tombak konversi dari suara rakyat yang selama ini menjadi suara yang ada di surat suara dan bisa dihitung ke dalam angka yang nanti menentukan siapa yang menang di dalam pemilihan itu, begitu. Berarti memang KPPS terpilih ini yang memang sudah harus siap bekerja bertempur nanti pada tanggal 14 Februari. Baik Ibu, berbicara tentang KPPS, apakah untuk KPPS itu sendiri nanti mereka selain tugas di dalam TPS pada hari H, sebelumnya itu ada tugas-tugas lain yang harus dilaksanakan oleh KPPS atau mereka hanya bertugas pada tanggal 14 Februari, Bu? Oh iya, jadi setelah mereka dilantik kemudian di BIMTEK, mereka punya tugas-tugas yaitu pada persiapan dari TPS itu sendiri. Jadi persiapannya bukan hanya menyiapkan TPS-nya, membangun TPS mereka ya, tapi juga bagaimana mereka memberikan yang pertama itu sosialisasi tentang kapan pemungutan suara itu dilaksanakan. Jadi mereka sosialisasi tempat pemungutan suaranya di mana, tanggal berapa pemilih harus datang. Kemudian yang kedua, mereka juga harus membagikan C pemberitahuan kepada pemilih. Dan itu sudah selesai mereka laksanakan 6 hari sebelum hari pemungutan suara, gitu ya. Dimaksimalkan di hari-hari tersebut. Nah, jadi nanti karena C pemberitahuan belum datang, logistiknya begitu datang nanti mereka siap untuk mereka distribusi ke pemilih. Kemudian mereka akan mencatat yang memang pemilih belum menerima C pemberitahuan beserta alasannya juga. Jadi persiapannya cukup banyak ya. Persiapannya cukup banyak selain mereka melakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Apakah kalau setelah ini akan ada lagi BIMTEK untuk KPPS atau sudah selesai 3 hari yang Ibu Wita katakan tadi? Oke, BIMTEK kita selain kemarin yang KPPS itu, kita masih akan terus melaksanakan BIMTEK baik dalam kelompok kecil yang nanti PPS akan melakukan BIMTEK lagi atau pemantapan lagi tentang fungsi dan tugas mereka. Ada juga BIMTEK tentang Sirekap yang nanti diselenggarakan secara nasional juga di tanggal 1 dan tanggal 7. Nanti kita mantapkan lagi karena selain KPPS yang jadi setelah ini tenar itu saya baru tahu ternyata pengguna Sirekap ya bagaimana aman gitu ya. Karena Sirekap cukup berat karena mereka nanti harus memfoto semua lembar C hasil kemudian mengirimkannya ke dalam Sirekap. Jadi itu perlu nanti targetnya ada 2 kali BIMTEK lagi khusus untuk Sirekap.
dan yang di samping yang BIMTEK pemantapan tadi itu. Jadi terus sampai nanti mereka siap menjadi KPPS gitu. Sirekap ini apa baru digunakan tahun ini atau sudah tahun-tahun sebelumnya, Ibu? Dan sepertinya kendala Sirekap ini menjadi salah satu hal yang penting harus diperhatikan ya, Ibu, karena menyangkut jaringan, menyangkut handphone mungkin, atau bagaimana, Ibu? Oke, betul. Jadi Sirekap ini kita sudah gunakan di pemilihan bupati kemarin di tahun 2020 sebenarnya. Secara nasional memang kita baru gunakan nanti di tahun 2024 ini. Memang kendala jaringan kita masih terus dikembangkan oleh KPU pusat bahwa nanti Sirekap bisa digunakan secara offline begitu ya. Memang Sirekap kalau misalnya kita lihat oleh orang awam yang memang tidak menggunakan ya memang cukup ribet gitu. Tapi dengan nanti kita BIMTEK KPPS ini berlapis dua kali dan tentang Sirekap ini dimantapkan lagi, kami rasa mereka siap untuk menggunakan Sirekap nanti. Sirekap itu adalah alat bantu memang untuk proses pemilihan umum. Kita berharap alat bantu ini menjadi alat yang memang benar-benar membantu pada saat pemilihan umum. Ini juga mengenai suara rakyat yang memang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau Sirekap karena kita bekerja di dalam foto yang kemudian nanti kita kirimkan itu adalah suatu cara membangun kepercayaan publik. Memang kita tidak ada sama sekali setelah suara yang terkumpul di TPS itu memang tidak akan berubah ya sesuai dengan foto yang sudah difoto oleh admin Sirekap di setiap TPS. Oke. Berarti hasil Sirekap nanti dikirim ke pusat atau? Iya, betul. Jadi nanti karena ini peraturan KPU tentang rekapitulasi belum keluar ya. Nanti kita tunggu peraturan tentang rekapitulasi di tingkat kecamatannya nanti keluar. Tapi memang alat bantu ini juga nanti akan memperlihatkan bahwa hasil di TPS ini loh yang akan kita rekap di kecamatan begitu, seperti ini. Tentu kita juga karena dia alat bantu, kita juga tetap harus menggunakan ini dokumen aslinya begitu ya. Jadi dokumen yang akan kita gunakan dalam rekap nanti di kecamatan tetap mengacu pada dokumen hasil yang asli begitu, yang nanti kita rekap di tingkat kecamatan yang kita lihatkan di saksi dan peserta pemilihan. Yang diisi oleh KPPS seperti itu ya. Iya, betul. Oke, baik Ibu. Pertanyaan ini terkait tentang persiapan dengan para partai yang mengikuti pesta pemilu nanti pada akhirnya. Apa KPU selama ini ada pertemuankah dengan para partai untuk sosialisasi nanti saksi partainya seperti ini atau bagaimana, Ibu? Oke. Untuk partai politik kita melibatkan mereka dalam setiap tahapan, terutama tahapan yang memang yang berhubungan dengan bagaimana partai politik itu mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pemilihan umum. Misalnya mereka setiap ada tahapan, misalnya kemarin laporan awal dana kampanye. Ya tentu kita berkoordinasi dengan mereka di dalam rapat koordinasi apa yang harus mereka siapkan dari awal, dari pencalonan itu selalu. Jadi mereka partai politik sejauh ini sangat juga saling koordinasi terbuka, dan KPU juga terbuka terhadap mereka. Nah, untuk nanti diproses di TPS memang bukan KPU yang memiliki wewenang untuk memberikan pembekalan kepada para saksi, itu wewenangnya ada di Bawaslu. Tetapi tidak KPU tidak menutup diri gitu. Jadi kalau ada peserta pemilu yang sampai hari ini pun Dex di KPU tetap terbuka untuk mereka bertanya segala sesuatu yang mungkin mereka butuhkan untuk nanti di hari pemungutan suara, bahkan sebelumnya atau setelahnya lagi begitu. Jadi komunikasi itu lancar lah kepada peserta pemilu. Biar sama-sama aman ya, Ibu. Ya, KPU melayani peserta pemilu, KPU melayani pemilih begitu ya. Baik, kalau kemarin selain BIMTEK ada simulasi ya, Ibu, simulasi yang dilakukan secara langsung oleh KPU kepada PPS dan KPPS. Sebenarnya kenapa sih harus dilakukan simulasi secara langsung? Biarkan saya nanti tanggal 14 Februari. Apakah ada tujuan khusus oleh KPU kenapa harus dilaksanakan simulasi secara langsung seperti pada hari H nanti 14 Februari? Oke, betul. Ya kemarin
mungkin Kak Cantika juga datang ya. Jadi ya meliput juga ada. Kemarin kita melaksanakan sosialisasi pas kemarin ini. Jadi tanggal 29. Jadi itu simulasi itu untuk memberikan gambaran senyata mungkin kepada masyarakat. Kemarin kebetulan yang menjadi undangan dari proses simulasi adalah stakeholder ya, pemerintah daerah. Begitu juga peserta pemilu dari partai politik kami undang juga, kemudian PPK, PPS, kemudian beberapa tokoh. Jadi untuk memberikan gambaran senyatanya yang akan terjadi di TPS. Simulasi kemarin juga didukung oleh hujan ya. Jadi senyatanya di TPS itu ya, kalau hujan seperti apa begitu ya, ada gambaran. Jadi peserta pemilu, oh ya ada gambar, oh berarti saksi yang harus saya tempatkan tuh seperti apa kriterianya. Boleh mendapatkan gambaran dari situ. Pemilih juga mendapatkan gambaran, oh seperti ini prosesnya. Jadi senyatanya, dan itu kita nanti siarkan juga supaya ada gambaran dari pemilih. Begitu, memberikan gambaran senyatanya, dan itu bermanfaat nanti. Oh ya, jadi yang masih awam TPS apa sih, terus nanti ke TPS bagaimana, semoga tidak menjadi takut datang ke TPS begitu. Setelah melihat, oh ya secara di TPS itu kami dilayani seperti ini begitu. Oke, baik pendengar. Ini tentang peran masyarakat, Ibu. Peran masyarakat dalam berpartisipasi aktif di dalam pemilu. Itu seperti apa harapan dari Ibu untuk peran masyarakat nanti dalam pemilu 2024? Oke, masyarakat sebenarnya kami menanti perannya ya di dalam pemilu. Kami harapannya masyarakat itu benar-benar sadar akan haknya di dalam pemilu dan menggunakannya, begitu yang utama ya. Jadi datang ke TPS untuk mencoblos, jangan lupa untuk semua masyarakat. Kalau ada kendala hujan sedikit-sedikit ya tetap datang lah ya, ada payung gitu. Kemudian iya, dalam persiapannya pun kami juga mengharapkan mungkin TPS kami ya untuk masyarakat juga membantu dalam bagaimana TPS itu menjadi kondusif begitu ya. Nanti KPPS kita kan hanya 7 orang. Kalau memang masyarakat boleh membantu, kami sangat berterima kasih begitu. Itu juga diatur dalam peraturan. Kemudian sosialisasi juga. Kita tahu ya, mungkin masyarakat tahu oh ya 14 Februari, tapi tetangganya apanya tidak tahu, boleh bantu juga sosialisasi begitu. Harapan kami itu semua mendukung sehingga nanti TPS kita di pemilu itu penuh ya oleh pemilih. Jangan ada TPS sepi itu. Jangan bawa coklat ya, hari ya boleh. Jadi 14 Februari itu selain hari kasih sayang juga hari kasih suara ya. Gak apa-apa kalau misalnya mau share coklat di TPS oleh sama KPPS juga. Bukan sogokan ya. Tapi boleh pakai baju pink nanti, Bu? Ya, baju pink boleh dong. Bukan warna partai ya, Ibu? Bukan. Yang nggak boleh yang melambang-lambang, ada lambang-lambang tertentu yang menuju kepada suatu peserta pemilu yang tidak boleh ya. Oke. Baik, waktu kita terbatas, Ibu. Mungkin Ibu Wita bisa memberikan closing statement harapannya Ibu mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat untuk pemilu yang akan datang pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Silakan. Oke, baik Kak Cantika. Jadi kami KPU Kabupaten Sumba Barat berharap setiap stakeholder, masyarakat, pemerintah daerah, semua peserta pemilu dan keamanan TNI Polri, kita bekerja sama karena pemilu itu tidak bisa akan berhasil kalau hanya dilaksanakan oleh KPU sendiri. Jadi perlu dukungan semua pihak. Kepada pemilih, tolong jangan lupa datang 14 Februari tahun 2024 itu ada pencoblosan ya, sayang-sayangku di TPS. Datang dari pagi sampai nanti jam 1. Jangan dimepet waktu jam 1 ya, nanti takutnya terlambat sampai di TPS. Kita nggak tahu kendala di jalan. Kemudian nanti 14 Februari itu kita laksanakan dengan kondusif. Jadi siapapun nanti yang menang atau bagaimana di TPS, jangan kita membuat hal-hal yang memang tidak baik begitu. Kita mau tahu suara rakyat seperti apa. Kemudian bagi penyelenggara, kita tetap bekerja secara profesional ya, kemudian netral, berintegritas demi kita bisa mendapatkan pemimpin 5 tahun ke depan yang memang amanat dari rakyat begitu. Jadi ada salam itu. KPU mungkin Ibu. Kemudian yang terakhir ini untuk RRI juga terima kasih ya karena kita bisa sosialisasi di RRI semakin baik ke depannya, dan memang untuk liputan-liputan mengenai pemilu kami
harap kerjasamanya dan terima kasih karena sudah mengakomodir semuanya begitu ya. Amin. Terima kasih Ibu Wita, sukses selalu untuk persiapan untuk 14 Februari. Semoga sehat selalu bersama penyelenggara-penyelenggara KPU. Oke, terima kasih Kakak Cantika. KPU melayani. KPU melayani. Baik pendengar, itu tadi di Sumba Siang ini bersama Ibu Wita, Komisioner KPU Kabupaten Sumba Barat, tentang progres kesiapan pemilu 2024 di Sumba Barat. Pendengar, setelah ini Anda akan mendengarkan berita Jakarta dari Pro 3 dari pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Saya Cantika pamit undur diri. Terus dengarkan RRI Sumba dari FM 96,9 MHz.